Kau telah diperdaya. Claudia mendesah panjang dikala membuka mata. Dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Padahal tadi malam dirinya terlelap di dalam mobil Christian. Gadis itu yakin pasti Christian yang menggendongnya. Claudia tak mengira kalau tidurnya akan seperti kerbau. Bisa-bisanya tubuhnya sudah berpindah, tapi malah dirinya sama sekali tak sadar. Beruntung yang sudah menggendongnya adalah Christian, bukan komplotan penjahat. Claudia menjamkan mata seraya memijat keningnya secara perlahan. Kepalanya sedikit pusing dan perutnya masih mual. Hanya saja mual kali ini tak mendorongnya untuk muntah. Entah, Claudia tak mengerti ada apa dengan tubuhnya. Mungkin saja terlalu lelah membuat kesehatannya menurun. Claudia menyibak selimut lalu turun dari ranjang dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Moodnya sedang tak bagus, tapi tidak mungkin dirinya bolos dari kantor. Lagi pula dirinya sudah merasa sedikit lebih baik. 30 menit kemudian Claudia baru saja membersihkan diri dan sudah mengganti pakaiannya dengan dress sederhana. Gadis itu melangkah keluar kamar menuju ke ruang makan. "Selamat pagi sayang." Grania dan Benny tersenyum menyambut putri bungsu mereka. "Pagi Bu." "Yah." Claudia mengecup pipi Grania dan Benny bergantian lalu duduk di kursi meja makan. Tak selang lama Ella dan Christian muncul. Mereka langsung duduk di kursi meja makan tepat di hadapan Claudia. Terlihat Claudia sedikit melirik Christian, namun gadis itu segera mengalihkan pandangannya. "Claudia, bagaimana keadaanmu sayang? Kau sudah membaik kan?" ujar Grania menatap cemas putri bungsunya. Claudia tersenyum hangat. "Aku baik-baik saja, Bu. Kemarin aku hanya kelelahan saja." "Claudia, kau sakit?" Ella menatap khawatir adiknya. Claudia menatap sang kakak. "Kemarin aku sempat mual, tapi sekarang sudah lebih baik. Sepertinya aku kelelahan dan asam lambungku naik." "Claudia, kau harus utamakan kesehatanmu. Jangan sampai terlambat makan. Jangan juga kelelahan," kata Ella mencemaskan adiknya. Claudia tersenyum lembut. "Iya kak, aku pasti akan lebih menjaga diriku." "Christian, bagaimana kabar kedua orang tuamu?" Benny menatap Christian. "Mereka baik, mereka titip salam untukmu dan ibu," jawab Christian datar. "Nanti minggu ini, ibu akan atur waktu bertemu dengan ibumu, Christian," sambung Grania hangat. Christian tersenyum merespon ucapan sang ibu mertua. "Baiklah, aku harus berangkat. Hari ini aku memiliki meeting di luar." "Claudia, apa kau tak ingin berangkat bersama Christian?" tanya Benny seraya menatap putri bungsunya. "Aku menyetir sendiri saja ya," jawab Claudia pelan. Christian menatap Claudia dengan tatapan penuh arti. "Claudia, lebih baik kau istirahat. Kau masih sakit?" "Aku baik-baik saja, Christian. Kalau aku sudah tidak kuat, pasti aku tidak akan berangkat kerja," jawab Claudia tenang meminta Christian untuk tak khawatir. Christian hendak ingin memaksa Claudia tetap berada di rumah, tapi pria itu lihat memang Claudia sudah segar berbeda dari yang kemarin. Akhirnya dia membiarkan Claudia yang ingin tetap berangkat bekerja. "Ya sudah, aku berangkat dulu," ucap Christian dingin dan datar. "Hati-hati Christian," jawab Benny dan Grania. "Sayang, hati-hati," sambung Ella lembut. Hanya Claudia yang diam dan sedikit menunduk. Di hadapan keluarganya, memang dia selalu menjaga jarak dengan Christian. Meskipun cepat atau lambat, dirinya dan Christian akan mengungkapkan semuanya. Tapi untuk sekarang ini lebih baik menjauh agar tak dicurigai sejak awal. Christian mengangguk singkat, lalu dia melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Sarapan tetap berlangsung karena Christian memang pergi lebih dulu. Sedangkan yang lainnya masih menikmati sarapan. Semua orang menikmati sarapan. Hanya Ella yang memasang wajah muram seperti ada beban yang difikirkan wanita itu. "Kak, kau kenapa?" tanya Claudia saat mendapati kakaknya tengah melamun. Ella membiarkan lamunannya. "Ah tidak, aku tidak apa-apa." Suara jaring ponsel menandakan pesan masuk berbunyi. Refleks Ella mengambil ponselnya yang ada di atas meja dan menatap ke layar setelah nomor Elan tengah mengirimkan pesan padanya. Raut wajah Ella berubah menjadi pucat. Umpatan dan makian dalam hati tak henti lolos. Wanita itu bersumpah sangat membenci Elan yang tak henti mengganggu kehidupannya. Ella ingin mengabaikan, namun dia khawatir kalau Elan bertindak nekat dan gila. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk membaca pesan masuk dari Elan. "Temui aku di kantorku sekarang. Jangan tidak datang. Kau akan tahu akibatnya kalau sampai tidak datang." Ella mengumpat dalam hati membaca pesan masuk dari Elan. "Ella, ada apa?" tanya Benny dan Grania seraya menatap Ella yang nampak kesal. Ella berusaha tenang. "Maaf, aku ada meeting mendadak. Aku harus berangkat duluan. Bye ayah, ibu, Claudia." Tanpa menunggu jawaban dari kedua orang tuanya dan Claudia, Ella langsung bangkit berdiri, berjalan cepat meninggalkan ruang makan itu. "Ella buru-buru sekali. Apa meetingnya sangat penting?" gumam Claudia pelan. Grania mengangkat bahunya. "Ibu tidak tahu sayang. Mungkin benar kalau dia memiliki meeting penting."
Ella itu kan banyak sekali tanggung jawabnya. Wajar kalau dia memiliki meeting mendadak. Ayo teruskan sarapan, ujar Benny tegas. Claudia dan Grania mengangguk, mereka semua melanjutkan sarapan. Apa yang kau inginkan, Ellen Hastings? Ella berseru cukup keras menahan amarahnya dikala tiba di ruang kerja Ellen. Wanita itu sampai melajukan mobil dengan kecepatan penuh agar segera menemui pria brengsek di hadapannya ini. Tidak baik kalau kau berteriak seperti itu padaku, Sunshine. Ellen melangkah mendekat pada Ella, melukiskan senyuman miring menatap puas. Ella tengah marah padanya. Ella mengatur nafasnya menekan emosinya. Aku tidak memiliki waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Katakan apa yang kau inginkan, brengsek. Kemarin pamanku menghubungiku. Dia bilang kalau dia sempat berniat menjodohkanku dengan adikmu, ucap Ellen memberitahu. Sebelumnya Ellen memang dihubungi oleh Tadio yang membahas tentang perjodohannya dengan Claudia. Itu kenapa dia langsung minta Ella untuk datang. Karena dia tak sabar ingin memberitahu Ella tentang hal tersebut. Mata Ella menajam. Kau sama sekali tidak layak untuk adikku, brengsek. Ellen terkekeh rendah. Santai, Sunshine. Aku hanya menginginkanmu, bukan adikmu. Lagi pula adikmu itu sudah memiliki pria yang dicintainya. Jadi tidak mungkin aku merebut adikmu dari pria itu. Raut wajah Ella berubah mendengar ucapan Ellen. Kau ini jangan bertingkah mengenal adikku. Aku kakaknya. Aku sangat tahu adikku. Ellen menundukkan wajahnya, mensejajarkan wajahnya ke wajah Ella. Kau mengenal adikmu? Benarkah? Bisiknya serak. Tentu saja aku mengenal adikku dengan baik, seru Ella berapi-api. Ella tersenyum samar. Sunshine, kau tidak mengenal adikmu dengan baik. Kau bahkan tidak pernah tahu kan kalau ternyata adikmu itu mengkhianatimu. Jaga bicaramu, Ellen. Jangan mencoba menjelek-jelekan adikku. Ella kian menatap tajam Ellen. Ellen kembali melukiskan senyumannya. Sunshine, kau bodoh sekali. Selama ini kau ditipu oleh adikmu yang polos dan penurut. Bukan hanya adikmu saja, tapi kau juga ditipu oleh suami yang kau bangga-banggakan. Ella membeku mendengar ucapan Ellen. Sepasang iris matanya semakin menajam membendung perasaan yang campur aduk. Jangan pernah berbicara omong kosong denganku, brengsek. Bentaknya keras dan kuat. Ellen menyeringai kejam. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Ella. Aku yakin kau sangat mengenalku. Aku tidak suka berbicara bohong. Suamimu dan adikmu telah mengkhianatimu, Sunshine. Di belakangmu, mereka menjalin hubungan asmara. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days.